gitu atau gimana Kak coba? Itu ayatnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Nah, itu apa judulnya dulu? Tentang apa dia? Oh judulnya, oke aku lihat dulu ya. Oh ya aku keren banget kalau belajar sama kakak. Ini keren banget loh kakak ini. Aku baru kali ini loh dengar penjelasan yang berhikmah ini loh Kak. Jarang-jarang loh. Benar-benar Uni, ini Ibu Carol ya, Iya. coba disimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Uni. Kita di sini belajar bersama, dan untuk teman-teman belajar ini sama koma Ibu agak nih. goyang ya. Bantu di tap-tap sampai 500k saudara. Tap-tap layar ya. Lanjut Uni. Aku belajar banget nih Ibu ini Kak, berhikmah banget nih Ibu ini, punya penuh Roh Kudus kayaknya Ibu ini nih. Ya. Aku takut dibaptis, jangan-jangan aku bentar lagi dibaptis sama ibu ini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas atau mutiara dan pakaian yang mahal-mahal. Loh, nggak boleh pakai baju mahal Kak, pakai baju monja boleh. Berapa ayat berapa? Ayat berapa itu? 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Ini kemana nih Kak? Soalnya rugi nih kalau gitu. Aku mau jual baju-baju mahal, orang Kristen nanti nggak mau beli nih. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara. Jangan-jangan ini perumpamaan lagi nih. Saya baca datanya dulu. 1 Timotius nomor pasal 2 nomor 9. Ya, kita dengarkan ini berhikmat teman-teman ya. Beliau ini punya Roh Kudus ya. Kita dengarkan pemahaman beliau, kita hargai ya. Gitu ya, hargai karena beliau ini sangat cantik. Aku suka wajah beliau, eksotik banget nih, subhanallah. Nah, di sini Viva dia dijelaskan di sini. Iya Judulnya kakak. kita baca ya, mengenai sikap Siap. orang. Di sini Sikap? judulnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, Gimana, dijelaskan Kak? karena itu di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci Lah tanpa kakak tunggu marah. tunggu kak. Berarti berdoa kayak gini dong. Mengadakan tangan, kata gini, Kayak gini dong. ini ya mengadakan tangan. Hah? Kak menengadakan tan gini kak. Ini bukan mengadakan. Ini mah lagi joget kak. Seperti Musa berdoa Menengadah tuh gini kak. Haleluya gitu. Mana ada kayak kakak. Menengadah tuh gini loh kak. Kayak gini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Joget. Kak ini. Ini ada. Mana ada. Ini ada. Kak menengadah tuh kayak gini loh kak. Kakak ada. coba lihat deh. Wah, itu nari piring kak. Lucu. Ya udah. Iya udah. Tapi kenapa kakak gini orang Kristen enggak kak? Kenapa orang Kristen gini kak kalau berdoa kak? Melipat tangan namanya itu seperti Hah? diajarkan Tuhan Yesus. Tuh, itu diajarin menengadah. Kenapa dilipat tangan? Kalian merubah-rubah ajaran. Makanya semuanya ada aturannya, semuanya ada alasannya. Itu disuruh menengadah tuh. Kenapa? Nah, dulu baca dulu tentang dan lari kemana-mana dulu yang tadi tentang Iya. lari kemana-mana. Nah, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal. Tetapi boleh pakai emas, hendaklah Kak. ia berdandan dengan perbuatan baik. Tetapi Ya, seperti Kakak. yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya Ya, perempuan nggak boleh berdiam pakai diri emas. dalam dan menerima ajaran dengan Wah, patuh. nggak boleh ngomong. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan Wah, nggak boleh juga jadi guru. tidak mengizinkan merendahkan laki-laki. Wah, nggak Hendaklah boleh jadi ia presiden berdiam nih. diri. Karena ada yang pertama Nggak boleh jadikanlah, kemudian haruslah barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Wah, perempuan doang yang berdosa ternyata. Wah. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Wah, yang mandul nggak selamat dong. Perempuan Ya akan ampun. diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun Harus dalam beranak iman. Asal dia bertekun dalam iman dan Kalau nggak beranak nggak selamat berarti. Wah, ngeri kali. Sedih kali jadi perempuan Kristennya kak. Jelaskannya itu Gimana itu? bukan pakaian yang diutamakan beribadah itu. Jadi beribadah pada Tuhan. Tuhan itu Maksudnya, tidak melihat pakaian kita. tunggu. Kakak, maksudnya kalau bukan pakaian itu memang bolehnya, maksudnya boleh ke gereja nggak berpakaian gitu maksudnya? Atau gimana nih?
Ya pakai sopan lah. Yang jelas di sini kata pakai sopan. Kakak Yang pakai emas nggak boleh ke gereja. Kakak punya emas nggak? Jangan itu yang diutamakan. Kakak punya emas nggak? Tapi yang diutamakan hati yang baik, hati yang Iya, suci, enggak. hati yang Kakak kudus kakak saja punya yang emas nggak? Kakak punya kalung emas? Enggak. Punya gelang emas? Enggak. Kalau kakak takut diminta, gara-gara kakak nggak boleh ke gereja pakai itu, kakak takut aku minta. Tidak Kakak punya nggak emas. boleh kak. Enggak punya emas. Ini bukan emas ini. Oh. Ini Bukan emas itu. bukan emas. Wah, kakak takut bilang kakak bilang itu emas palsu karena kakak takut ya. Saya Kakak nggak boleh ada kak. namanya- Kakak kasih aku aja emasnya. Nggak namanya boleh kakak pakai emas. Hah? Kak nggak boleh pakai emas kak. Berdosa lo kakak pakai emas lo. Nggak boleh tuh dikepang. Emang Nggak boleh tuh. Ya siasat Dikritik. gereja itu enggak boleh. Itu nggak boleh kak. Kalau perempuan itu kak, kata si Tuhan kakak itu yang berdosa itu perempuan loh. Kakak bisa selamat kalau ngelahirin loh. Itu kalau orang-orang mandul gimana nggak selamat ya? Jadi gini, jelas Gimana? kata kan pada awal mulanya manusia berdosa kan karena si Hawa dia memakan buah terlarang. Ih, Nah, dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkata, jangan makan buah ini, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Tetapi kan pertama yang digoda iblis adalah perempuan. Dia memakan buahnya, lalu jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, karena Hawa dari satu orang ini berdosa, maka kita semua berdosa. terus katanya tuh, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ya, ketika orang Terus yang kalau orang melahirkan anak, mandul gimana? tetapi tidak itu aja, kan tidak cuma melahirkan anak, tetapi hati yang suci, hati yang kudus, itu yang menyelamatkannya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih. Beranak dulu baru beriman dan kasih kak. Kalau nggak beranak, Kan ini nggak cuma satu, dia beranak, kemudian dia punya iman dan dia hidup dalam kudus dan kebenaran. Itu kalau gitu ngapain dikasih tahu tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan? Kalau gitu, kalau memang bukan cuma melahirkan yang jadi asbab selamat gimana sih? kan semuanya ada, nggak cuma melahirkan anak, tetapi harus memiliki hati yang kudus, hati yang iman yang Ini baik. perumpamaan nggak sih? Banyak Kristen Maaf, saya melahirkan. potong. Kalau banyak Kristen Izin saya perempuan, kalau banyak Kristen perempuan melahirkan itu tidak berhasil loh. Jadi gimana nasibnya itu? Lanjut. Waduh. Jadi bro, Oke, izin saya saya potong. katakan tadi, Host, dia disucikan bukan sebentar, hanya Kak. dari Host, sebentar kak, sebentar kak. Kak sebentar ya kak. Host yang Bentar, Kak, bentar, ketawa Kak. di bawah itu diblokir aja host. Diblokir aja host. Ini ruang diskusi bukan ini stand up komedi ya. Lanjut. Aman dan Ikhwan Pilah ya, jangan ketawa-ketawa, kagak tep-tep ini. Jangan jawab ketawa, semuanya. kita lagi Tep-tep, edukasi. Orang aku lagi belajar, makasih tepu. Jangan ketawa lah, nangis kalian. Ya, oh jadi gitu kak. Kalau rambut keriting boleh nggak ke gereja kak? Kalau berkepang kan nggak boleh. Kalau rambut keriting boleh? boleh. Kenapa emang Tuhan menciptakan rambut lurus? Ya, terus kenapa Tuhan kakak ngelarang berkepang? Artinya jangan ke gereja itu hanya untuk menampilkan penampilan saja. Oh, Yang maknanya keren banget ya. Memiliki hati yang kudus, hati yang baik, memuji Tuhan. Itu intinya. Bukan karena Oh, jadi biasa-biasa, arti- bukan karena Oh, arti berkepang Bukan- itu bukan- adalah jangan berpenampilan aneh gitu maksudnya gitu kali. bukan. Jadi bukan yang pertama itu bukan menunjukkan penampilan ke gereja itu, tetapi memiliki hati yang kudus, hati yang baik, Oh gitu. begitu. Hmm. Terus kalau pakai baju mahal-mahal nggak boleh kakak pakai baju monja ke gereja. Iya, pakai Baju-baju murah. Baju monja murah. dapat pahala. Gak dapat pahala. Intinya adalah Terus ngapain hati yang- pakai baju monja kalau nggak dapat pahala? Mending pakai Jadi baju Tuhan mewah aja. itu membentukkan hati, bukan penampilan. Jadi intinya. Oh dia nggak suka kalau orang Kristen pakai dia nggak suka orang Kristen kaya raya gitu pakai baju mahal kayak baju Gucci gitu, baju Blueberry gitu, nggak suka gitu dia. Tuhan itu sebenarnya tidak suka kesombongan. Nah itu yang Oh jadi orang-orang yang pakai baju-baju mahal itu kesombong semua itu. Wah Ya, sombong. parah nih pendeta-pendeta kaya kak, bilangin kak sama pendeta-pendeta kaya yang mahal-mahal itu kak, bajunya kak yang cincinnya segede-gede gaban, kakak bilangin dulu di sini. Pendeta kalian itu terkutuk nanti- gitu kak. Bilang kak, itu bilang kak. nanti nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan penampilannya daripada menolong orang lain. Parah ini. Wah, si Rasmi Madarni make up loh kak ke gereja loh. Mereka tidak apa-apa. Kenapa nggak ada bilang make up? Katanya nggak boleh mengutamakan penampilan. Nih gimana sih kak? Berkepang nggak boleh, itu pakai dia emas nggak punya hati boleh, yang giliran benar. make up boleh. Punya hati yang benar itu yang utama. Ya udah punya hati yang benar, ya nggak apa-apa make up. Nah, nggak ada yang larang. Oh, sebenarnya boleh. Yang penting hatinya baik gitu. Mau pakai baju mahal juga hatinya baik nggak apa-apa gitu. Yang kudus, apakah dia sudah memberi orang lain dengan memakai baju mewah? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain sekelilingnya? Apakah dia sudah memberi
apakah dia udah menjadi penolong bagi keluarganya. Itu yang penting. Kalau pakai rok Tapi mini ke gereja boleh nggak, Kak? Ke gereja, kamu masih tidak pernah memberi, itu samanya tidak kenal kepada Allah. Kalau pakai tank top ke gereja boleh nggak sih, Kak? Tidak boleh, karena kan pakaian pantas. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Emang di mana itu dilarang pakai tank top? Aduh. Sensor, sensor. Iya. Cuman Tuhan kita jaga kekudusan. Kak, ini aku mau tanya. Kakak baca ulangan 2229 tuh kita bicara tentang perempuan aja ya, Kak ya. Kita kan sama-sama perempuan nih. Coba Kakak baca ulangan 2229, ngeri banget loh, Kak. Takut aku ngeri, Kak, serius. Aku berdebar-debar jantung aku baca itu. Ya Kakak baca dulu, nanti aku bisa belajar sama Kakak gitu. Kan aku di sini lagi belajar. Ulangan 22 nomor 29. Soalnya kan aku lagi belajar sama Kakak nih. Kakak kayaknya keren banget nih. Roh Kudusnya kayak kuat banget. Soalnya hikmah semua yang keluar dari mulutnya, serius. Pokoknya kalau seandainya kalian cukur rambut itu artinya itu kehormatan suami dah. Pokoknya kalau seandainya itu perumpamaan, pokoknya udah perumpamaan aja. Keren banget pokoknya Kakak ini. Teman-teman di follow Kakak ini ya. Kalau perlu nanti. Saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya orang hina. Tawaduk kali Kakak ini, tawaduk Kakak ya. Rendah hati, Kakak, rendah diri. Saya biasa orang hina, saya cuma hamba. Duh, pengen dong minta nomor WhatsApp Kakak, boleh numpang makan nggak, Kak? Nanti kapan-kapan. Boleh. Ya, lanjut Kak, dibaca itu Kak. Ulangan 22 nomor 29. Kita temenan ya, Kak? Oke. Ulang-ulangan Kakak si Tepu kerja di mana? Kak, Kakak si Tepu kerja di mana sih, Kak? Di salon ya? Saya ibu rumah tangga, nggak pernah ke salon. Kak pinjam duit boleh nggak? 2 juta. Tidak boleh meminjamkan. Loh, kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Kok nggak boleh meminjamkan? Ini gimana? Tidak. Tetapi tidak menolak, itu artinya memberi aja, bukan meminjam dan menerima. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Lihat dulu keuangan saya, kalau ada di saya pasti keri. Kakak dari wajahnya kayaknya kaya deh. Dari mukanya aja tuh kaya Kakak tuh, dari wajah kaya. Amin. Ya. Tuh Kakak baca nih, ini ayatnya nih. Kakak kalau baca ya. Nih, ini kata Yesus loh ya. Ini aku nggak ngada-ngada loh ya. Aku tahu Kakak ini menjalankan. Oh ya, ulangan 22 nomor 29. Tapi nanti masalah perkara pinjam uang jadi ya Kak ya. Ya. Soalnya dalam Matius dikatakan barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Ya, baca Kak. Ulangan 22 nomor 29, iya. Ini ilmu penting teman-teman ya. Kakak ini punya Roh Kudus banget, penjelasannya berhikmah dan kita hargai penjelasan beliau ya. Beliau tidak menghujat. Beliau adalah seorang saudari kita yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI. Kita hargai, hormati, cintai. Soalnya kalau ditampar pipi kirinya dia kasih yang kanan nih, benar nggak Kak? Ini saya baca dulu. Iya, baca dulu. Ayat 22. Jadi di sini tentang hukum perkawinan ya. Ya, silakan kakakku. Nah, ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itulah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyentuh dia pergi. Nah, di sini maksudnya di ayat itu kalau kita diperkodok sama orang kita harus nikah sama orang itu Kak. Dulu ini ada ayatnya yang penjelasannya di atas. Iya ada. Ya silakan. Jadi, jangan kamu ambil ayat kamu. Iya. Kan aku belajar Kak. Kakak jangan marah-marah. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepala itu perumpamaan. Bang Andi nggak ngerti itu. Dan membusukkan nama dengan perkataan perempuan ini, ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia menghampiri, hukum ini tentang hukum perkawinan, tentang hukum perkawinan. Di sini tentang apa? Bentar. Ya silakan Kak. Aku sayang banget sama kakak ini, serius. Serius teman-teman, aku sayang banget sama dia ya. Cantik dia. Saya kurang begitu kecil-kecil tulisannya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki bertunangan dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya
kamu bawa ke luar dan pintu gerbang kota dan kamu Waduh. lempari dengan batu. Ini zaman dulu kita perzinahan. Oh, sadis ya kak. Tentang adat istiadatnya mereka Yahudi. Jadi itu cuman ada istiadat, bukan perintah Tuhan itu. Bukan, ini tentang Oh, tentang bukan adat Bang Andi. Bang Andi ini istiadat. sembarangan nih. Itu bukan perintah Tuhan, Bang Andi. Ini Bang Andi ini kalau ngomong sembarangan nih. Iya, tapi kan tadi ada kalau ada laki-laki mah, taruh lu Bu, setengah menit. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, taruh lu Bu, izin Bu, setengah menit Bu. Setengah menit Dari doang. awal sampai ke akhir, Bu, Rifa. Setengah menit Jadi, doang, Bu. apapun ada di Alkitab. Setengah menit Gitu. doang. Yang saya Ibu tadi baca, kalau Kita ada sedikit-sedikit. Bu, Sedikit. setengah menit doang aku Bu, izin setengah menit doang. Daeng jangan macam-macam sama emak-emak Daeng. Aduh, Kalau ada tadi saya dengar ya, Dijelaskan. kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, wajiblah dia membelikan 40 sikal dan wajib menikahi dia. Gitu kan Ya. tadi itu. Iya. Silakan jadi Kristen kalau ingin mencari istri, ya perkodok aja dulu, baru bayar, baru jadi istri tuh. Mantap, lanjut. 5 sikal itu berapa Bang Andi menurut perhitungan orang Kristen sendiri? Bro, ini bukan tentang Kristen, bukan tentang 250 agama. ribu. 250 Ini ribu kalau tentang tanya. adat istiadat, tentang adat istiadat. Kalau kami di orang Karo ada adatnya. Kita Indonesia juga punya adat, begitu. Tapi sebentar aturan Bu, firman mohon maaf saya Tuhan. potong Bu. Ini ada Pak Weleng Ray, ini sama Kristen juga dia. Selamat malam, Bro. Dibuka mute-nya, Bro. Bro Weleng, pemahaman Anda sekarang ketika sudah mengikuti diskusi ini, Yesus Tuhan bukan menurut lo? Ada peningkatan nggak kira-kira? Silakan, Bro. Iya, aku ini ibaratnya Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Bang. Tapi dia itu hanyalah utusan atau nabi sama seperti nabi pada umumnya. Ibu Karolin, aku sarankan juga untuk sadarlah ya, Ibu. Anda itu sedang sesat dan tersesatkan. Seperti itu, Bu. Yang lain. Ibu ya, Ibu dengarkan. Jadi banyak yang tersadarkan dengan diskusi ini, orang-orang Kristen sekarang pemikirannya mulai sehat ya. Jadi tidak menuhankan Yesus. Lanjut Uni Ripa, lanjut Uni. Lanjut. Teman-teman tap-tap ya sampai 500k tap-tap. Saya Aku tuh suka sama kakak Karolin ini teman-teman ya. Pertama Kak Karolin ini dia cuman menjawab ya. Yang kedua dia tidak pernah berpolemik tentang agama Islam. Yang ketiga dia cantik sekali. Lihat tuh rambutnya keriting-keriting kecil dengan wajah yang gimana gitu. Aku suka. Aku sayang. Dan saya Mungkin- mau tanggapin tentang Weleger ini tadi. Ya, Weleger. Hajar Kak Bang Weleger ini. Lanjut Kak. Saya mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan selamat. Karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, masuk neraka. Maka dari itu, berilah dirimu Kutuk Kak dibaptis. dalam nama Yesus Kak. Coba Kak, kutuk dalam nama Yesus Kak. Cepat Kak. Berilah, nggak boleh kita mengutuk. Tidak boleh kita mengutuk, tidak Wah. boleh menghakimi, tidak boleh Pendeta-pendeta berkata-kata. yang ngutuk dalam nama Yesus gimana tuh Kak? Berarti pendeta Tidak ada. laknat itu. Itu sesat itu, sesat. Marahin Kak. Mereka nonton kita Kak. Kalian pendeta yang ngutuk tidak bilang Kak boleh cepat. mengutuk siapapun atas nama Marahin. siapapun. Marahin boleh Kak. kita mengutuk. Mereka suka ngutuk-ngutuk Kak. Kita harus Masa memberi kemarin berkat. dikutuk. Hah, cepat Kak, marahin Kak mereka Kak. Kita tuh Apa memberi Kakak berkat bilang gini kepada Kak, woi pendeta-pendeta tukang kutuk bilang Kak, kalian terkutuk, cepat Kak, nggak apa-apa Kak, marahin. Nggak didengar suaranya Ibu Karolin, tenggelam. Aduh. Nggak dengar ya suara saya ya? Nggak ada suaranya. Jadi- Minta Roh Kudus dulu suaranya, Bu, Weleng. biar keluar. Weleng, dengar nggak Weleng? Dengar nggak? Ya, ini Jadi- baru dengar. Lanjut, Bu. Perkataan kita itu harus perkataan berkat, hati kita itu harus kudus, dan kita harus berguna bagi orang lain, harus memberi, nggak cuma beragama, tetapi harus memiliki iman. Tetapi kamu tidak memiliki iman dalam Yesus. Kata Yesus, jika imanmu sebesar sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, Wah, dalam Tuhan berarti kita kakak memiliki kakak iman. punya iman sebaji sawi? Saya belum. Iman saya masih kecil. Wah, nggak beriman kakak ini. Beriman, saya punya. Tuh,
Riba, saya punya iman, tapi saya Lah. tidak sebesar apa dulu. Emang sebesar apa iman kakak? Setengah biji sawi gitu. Nggak bisa saya ukur. Hanya Yesus yang bisa mengukur, saya nggak bisa ukur. Oh, sebiji sawi emang segede apa sih kak? Kata Yesus, Hmm. barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah apa? Iman itu apa enggak? Iman itu Iman adalah apa coba? percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti segala sesuatu yang belum kita terima. Percaya Maksudnya apa yang itu? segala sesuatu yang belum kita terima. Itulah iman. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Gimana itu maksudnya penjelasannya? Ripa punya laptop kan di situ, cari tentang iman itu. Punya. Iman adalah Iman. percaya segala sesuatu. Hmm, Arti iman. arti iman. Percaya segala sesuatu yang tidak Percaya. kelihatan. Wah, berarti Yesus nggak kelihatan dong. Ya maksudnya kita kan di zaman sekarang ini kan kita tidak melihat Yesus. Kata Yesus Oh, berarti pada zaman orang-orang itu. yang sejaman Yesus murid-muridnya nggak beriman sama dia karena dia ngelihat. Nah, kata Yesus pada zaman Yesus dia di dunia, kata Yesus, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi Lah, lebih katanya berbahagia berarti yang nggak mereka beriman yang dong. Percaya. Berarti nggak Yesus beriman gitu kan? itu. Soalnya kan dia Dengar dia dulu. melihat Yesus. Iya. Maaf. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi lebih berbahagia mereka yang memiliki iman yang tidak melihat aku tapi namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman dilihat atau nggak dilihat nih kak? Mana nih? Iman itulah hati kita yang nggak bisa dilihat lah. Oh, nggak Iman bisa itu dilihat. kepercayaan kita. Berarti bohong itu keyakinan kita. murtadin yang bilang nampak Yesus itu berarti bohong ya kak ya? Itu enggak apa-apa iman karena Tuhan bisa memperlihatkan namanya penglihatan. Ketika orang yang melihat Yesus itu namanya penglihatan. Orang mendapat penglihatan, itu namanya penglihatan. Pada akhir zaman ini anak-anak kecil akan bernubuat dan melihat penglihatan. Anak kecil. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Melihat Tuhan Di gitu. akhir zaman nanti orang-orang muda akan melakukan mujizat dan bernubuat dan melihat penglihatan. Penglihatan tentang akhir zaman. Waduh, ngeri ya. Yaudah kak, Ya. kalau gitu gimana kak tentang itu kak? Matius 5:42. Tadi yang itu kak yang diperkodok itu gimana kak? Belum selesai tuh. Yang Itu barang- yang, berdosa tentang adat istiadat mereka, adat istiadat Yahudi. oh, berarti itu bukan ajaran Tuhan ya? Itu bukan firman Tuhan Bukan. berarti ya ulangan itu. Oh bu, Bang Andi. Dengan teman-teman yang 3,4 ya. Firman Tuhan itu ketika Allah berkata, firman Tuhan itu Oh, Tuhan. jadi kalau ada Allah berkata baru firman Tuhan. Kalau nggak ada berkata Allah berarti itu bukan firman Tuhan ya kak? Oh, surat-surat Bisa. Paulus bukan firman Tuhan Bang Handi. Bang Handi nggak jelas banget nih Bang Handi ini ah. Ya kak? Alkitab itu terdiri dari perkataan Allah dan nubuatan-nubuatan dan penglihatan-penglihatan para rasul dan kejadian-kejadian yang pada zaman perjanjian lama. Oh, Jadi, bercampur ya? Bercampur ya, karangan manusia sama firman Tuhan menyampur ya? kehidupan buku firman Tuhan. Oh, buku firman Tuhan Bang Andi bercampur. Berarti di situ kalau orang Yahudi kayak gitu kelakuannya ya, kalau diperkodok nikah sama yang memperkodok. Aneh ya Bu ya. Menurut Ibu gimana itu? Itu benar nggak sih kayak gitu Zaman tuh? tentang wanita Samaria itu yang dia berzina dengan beberapa laki-laki, dia akan dilempari batu. Kejam juga ya. Itu Tuhannya kan mereka- itu waktu itu Yesus marah nggak sih kayak gitu itu? Waktu zaman waktu itu, waktu Yesus waktu kejadian itu Bu, itu Yesus waktu itu kemana? Kenapa dia nggak bantuin itu perempuan-perempuan yang dirajam Bu? Kasihan tahu. Nah itu punya hukum sendiri, semua punya memiliki hukuman sendiri ketika Lah kan Yesus, masa Yesus nggak kasihan sama perempuan-perempuan yang dirajam itu Bu? Masa dibiarin sama Yesus? di mana yang mana? Ya di ulangan itu kan Yesus waktu itu udah jadi Tuhan kan? Nah, kenapa dia diam aja? Kan kasihan Bu perempuan dihukum. Kan dia kasih. Itu kan zaman perjanjian lama itu tentang perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa, maka kita tanggung dosanya. Oh, jadi kalau giliran di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ketika Oh, kita tidak begitu. kudus, ya, zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi Tuhan, apa namanya, pada imam-imam kalau tidak suci maka dia mati. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang itu harus kudus, harus suci. Zaman perjanjian lama ya. Mereka orang manusia itu harus suci dan kudus.
Gitu. Maka ketika orang Jadi kalau di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri. Di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. ya Yaudah deh, Matius itu dong. Dia ketawa lagi. Dia malah ketawa. saya ketawa dengan suaranya Ipa itu loh. Oh gitu. Dia ketawa pula. Doktrin itu ibu, doktrin semua itu yang ibu tahu, doktrin dogma gereja itu ibu salah. Jadi Nggak iman apa-apa, itu Bang apa ibu? Weleng. Jangan sok tahu, Ya. jangan- Silakan Bang Weleng sama Ibu Izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku Monggo. tambahkan ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan ibu. Jadi beriman itu harus memakai akal ya, seperti itu. Nggak bisa logikakan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai Keren, Ibu, akal, ini. kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Gimana sih? Ibu Iya, nggak pakai kamu akal kan Bu? pakai akal. Dunia ini diciptakan pakai apa, Bro? Bang Kamu Weleng pakai sih akal pakai diciptakan. akal. Ah, bener Bu. Ajar Bu, marahin Bu. Pakai akal dia. Aduh. Mm-mm. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Makanya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti Di matematika. mana, Bu, tempatnya akal? Oh, kalau Nah, belajar matematika pakai akal. Kalau ketuhanan Kalau nggak pakai kita akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya, Hati iya. yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya. Nggak boleh pakai akal. Iya, Bisa. keren. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih. Indonesia kita damai serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh? Matius 5:42 tuh. Jadi nggak Bu, 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42. Ah, 2 juta aja. Dua. Mm-mm. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung Ya, ada ya, Bu. 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu Mohon ya, Bu. ganggu Iklan dulu ya, Bu. bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru. Pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1.000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke, Pak Pak Kaisar Man. Nero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja, sambil Iya. iklan Baik, dulu baik, ya, baik, minum baik. dulu, Izin, Ibu sama Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat Abuya Strong, juga sahabat dakwah pendakwa Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarnya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abuya Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih. Kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, Pelak Pajero, penyembah karung pupuk urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abuya Strong, jaya tersiar. Sekali lagi selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Besarin berdua aja keren, aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku.
Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut, Bu? Kayak gitu. Ini keriting asli, Rifa. Oh, asli. Ibu cantik loh, serius. Umurnya berapa sih, Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia Allah, berhikmah. Berhikmah sekali. Yang Ibu nomor umurnya satu, berapa emang? hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Oh, ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, janganlah. Kita suka Nggak boleh menghina agama orang menghina. lain. Ngutuk Tuhan nggak boleh kan, Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak boleh, betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? menghina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena kena tombak tombak. sambil menunggu Uni, mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bukarol karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya sambil Boleh, menunggu boleh. Uni. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu Bu, diambil iblis, Weleng. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut aku di sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini, Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, ada Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Nah, sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berbicara dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Ngasain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen, Bu, suruh follow akun aku dulu, Bu. Lumayan 1000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba, Bu. Bantuin dong. Apa Rifa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu, biar 1000 biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya Udah. bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Semangat Uniriva. Aku
tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita bohola. Aduh, kenapa bu? Bu kenapa bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Oh, Jatuh oh. piringnya. Jadi gimana bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya bu ya, kerja di bengkel ya bu ya. Itu rambutnya 7 yurcet soalnya. Rambutnya Kuah 7 sate, yurcet. kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti 5 ayat biar bisa 42. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu jadi kita harus baca dari awal sampai akhir, jangan kita putus-putus ayatnya itu gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah Iya, kita. gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil Dari adik judulnya lah. baca. Kita kan adik kakak, kita kan Ayat bersaudari. dibaca. Dan itu panjang Iya, panggil sekali adik tuh gitu. ayatnya. Dek, kak, panggil adik dek gitu. Jadi Uni Itu Rifa, Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1000 follower. Abu ya, Ya. naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Uni, Bang makasih Zuma ya. Abis semuanya. ini Bang Zuma naik, aku juga mau Assalamualaikum. pindah server. Siap, abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat kak, bilang dulu adik itu gimana kak? Matius 5:42 kak. Lanjut kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca coba. dalam satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak Saya apa-apa. nanti Baca lama. satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa. Aku tungguin. Aku tunggu. Demi Oke, uang 2 siap juta ya, nggak apa-apa. baca ya. Ya. Demi duit Ya, 2 saya juta baca nggak ya. apa-apa bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir loh ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu Iota. iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang Kakak. hina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu iya. Lanjut. Oh, nggak apa-apa. Aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta, Pak? Ya baca dulu. Jadi di sini ayatnya Bu, ada Bang Izin Zuma. Ibu ya, Ibu izin sebentar ya. Saya sapa dulu ya. Gurunda, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya. minum dulu batuk. Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo, Makan sate. Juma. Baru sudah bersama saya Juma ini. Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut. Saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen. Tiru Ibu Caroline. Bible-nya sampai kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Tuh. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi. Yang udah 20. Baca 20-nya. 20. Ya, kalau nggak salah bukan 25. Siapa yang dapat? Kak, yang 25, Di Kak. sini yang 20. Kak, dari 25, bukan. Aku salah, dari 25.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepet Kak, janganlah lama kali ya. membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang Ngeri menyala-nyala. kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang Ih, lama di dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina di dalam Kepanjangan, dengan dia di Kak. dalam hatinya. Maka jika matamu yang Mampus. menyesatkan, tunggu lihat. Jika matamu yang menyesatkan, Itu, Kak. Itu aja Yang langsung mana? 42, udah 42. Yang 42 aja langsung cepet. Cepet 42 aja, 42. Aku mau ini nih. 42 kan harus dari awal, bro. Jadi Ya elah, kakak kelihatan banget menghindar. bukan Baca menghindar. aja. Ini harus dijelaskan Ya dari udah awal baca sampai dulu akhir. aja 42 harus jelasin, nggak apa-apa baca aja. Nggak bisa, harus dari awal. Bang Kepada- Juma udah kepada selesai minum Tuhan, kopi. Baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah, Pak. yaudah. Kayak elah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Burunda biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun Burunda. baru. Bantu follow Akun baru. semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan, biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu, terakhir cepetan Kak. Itu 542, cepetan. Nggak kedengeran Kak. Ya elah, baca satu kitab. Ulang lagi dari awal. Iya kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut lah kak. Dari itu Alkitab itu harus dibaca judulnya Udah, sampai akhir. udah baca, ya udah baca. Yang penting 42 udah. Sampai mana tadi? Ini panjang sekali, makanya itu yang nggak usah dibaca. 38. Mau. Kak yang 38 tadi kak baca. Dia menghindar guys. Dia tahu soalnya di ayat ke-42 itu tertulisnya begini guys. Berilah Enggak, kepada tunggu, orang yang enggak, meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Dia nggak mau baca. Dia nggak mau dipinjam. Bahaya ini. Bukan. Aduh. Bagi kami itu Riba nggak boleh baca satu ayat satu pasal. Ya udahlah. Jadi yang di 42 tuh penjelasannya gimana itu? Jadi memang ketika kita bisa memberi orang lain, ketika orang meminjam kepada kita, ada kepada kita tidak beri, itu namanya dosa. Yaudah, Tapi minta kita minta nggak ada 200. yang nggak bisa, apa yang mau diberi? Ya Minta kan? 200. Ya minta 200. Uangku cuma 50. Ayo udah 50.000 jangan apa. Minta 50. Uangku cuma ya. Tengok ada. Udah. Ya. Ya, buat teman-teman. Sebelum saya turun ya, terima kasih buat Kak Caroline ya sudah menghibur kami di malam Jumat ini dan lanjut dengan Bang Zuma kajiannya teman-teman. Terima kasih. Karena saya juga di koma lain juga ada kajian juga. Oh ya, mungkin saya sampaikan juga di sini teman-teman yang sudah 3,8 yang menonton. Yang pertama adalah
dengan adanya kasus hukum yang dihadapi oleh saya, kemudian Bang Zuma dan Kak Nora, harapan kami supportnya teman-teman ya untuk meringankan proses itu bisa teman-teman salurkan bantuannya ke rekening APII. Seandainya teman-teman berniat meminta nomor rekening, boleh ke Bang Zuma, boleh ke saya, boleh ke Bang Handi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ini sudah diizinkan, bukan saya pandai-pandai sendiri gitu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga proses hukum ini memang mengeluarkan biaya. Pertama kita harus membiayai para pengacara, kemudian biaya berangkat ke sana kemari gitu ya. Dan semoga proses ini bisa cepat selesai supaya bisa kita dalam keadaan lega dan tidak terganggu dengan gangguan-gangguan makhluk bertulang belakang yang malu dan tantrum ketika kebenaran itu disampaikan ya. Kasusnya yaitu kami bertiga dituduh menista agama. Seperti itu ya. Dan support teman-teman memang kita butuhkan, karena bagaimanapun juga ada orang yang terlibat untuk membantu kami ya, seperti pengacara dan lainnya, tentu membutuhkan biaya seperti yang saya sampaikan ya. Jadi terima kasih banyak supportnya buat teman-teman yang 4,1 dan juga follow-nya, dan jangan lupa saudari kita ini selagi tidak menghujat, tentu saya sendiri akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kembali lagi, ketika dia sudah mulai melakukan aksi-aksi akrobat dan ulat buludak, itu hak kita untuk mencerdaskan bangsa agar tidak mengikuti apa-apa yang sudah menyesatkan. Mungkin saya izin turun, Bang Zuma dilanjutkan. Kak Caroline terima kasih ya. Adek izin turun adek ya kak. Kak pinjam 200. Uni Ripa sehat-sehat Uni Kak, ya. pinjam 200. Masya Allah, semoga dalam Kak, pinjam lindungan Allah 200. selamanya. Lanjut. Kak pinjam 200. Kak pinjam 200. Assalamualaikum. Kasih nih, saya kasih. Siap Ikhwan Pilah ya, dikencangkan lagi tap-tap layarnya. Jadi Gurunda di sini ada Welengre, dia Kristen tapi sudah tidak memposisikan Yesus Tuhan. Dan Ibu Carolina ini tetap kekeh gitu Gurunda. Tetap pokoknya Yesus Tuhan gitu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Fadol. Masya Allah. Tap-tap layar saudara. Iya, iya Bang Hos, izin aku tambahkan ini sama Ibu Karolin tadi belum selesai bicara ini. Kan sebelum ke paman ke Bang Suma ya aku selesaikan dulu lah sama Ibu Karolin ya. Mungkin beliau bisa mungkin ya terbuka wawasannya, pikirannya. Oke Bu ya. Aku lanjut Bu. Oke. Oke. Ya. Iya. Benar. Jadi begini Bu, ini ajaran-ajaran yang sekarang dipedomanin ya oleh umat Kristen termasuk Ibu ya, yang sebagian besarnya bersumber dari Paulus itu sendiri Bu. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang ini benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Pokok dari ajaran Paulus itu sendiri Bu ya, banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Maka tidaklah aneh banyak pertikaian di antara kekristenan itu sendiri. Bu, aku lanjut Ibu ya. Ini ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasul Paulus dan ajaran-ajaran dari Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Ini perbandingannya Ibu ya. Jelas berbeda dengan ajaran Paulus dan ajaran Isa atau Yesus itu sendiri. Perbedaan pertama ya, yakni dan yang untuk netizen yang lain juga ya, agar bisa mengetahui ajaran Paulus atau Nabi Isa yang ada di Bible itu sendiri. Perbedaan pertama yakni konsep Trinitas, yakni kepercayaan bahwa Tuhan sendiri terdiri dari 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ajaran ini berbeda dengan ajaran yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan monoteisme, yakni kepercayaan kepada satu Tuhan Bu, yakni menyembah hanya kepada Allah Bapa di surga. Datanya di mana? Yakni di Yohanes 20 ayat 17. Perbedaan yang kedua Ibu, Paulus mengajarkan penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Konsep ini tidak diajarkan dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus itu, yang lebih menekankan, jadi ajaran Yesus lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan Ibu. Ya, perbedaan yang ketiga yakni
Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Padahal Nabi Isa atau Yesus tetap mengikuti hukum Taurat. Isa atau Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Perbedaan keempat, Ibu, yakni tidak wajib berkitan atau sunat. Dalam suratnya, Paulus mengajarkan perlunya iman kepada iman bukanlah sunat atau kitan. Padahal Yesus sendiri disunat atau nikitan. Ayatnya ada di Lukas 2 ayat 21, Ibu. Oke, aku lanjut ya. Di Efesus 5 ayat 19. Mengenai hal untuk beribadah. Apakah Yesus mengajarkan untuk bernyanyi di dalam gereja? Tidak, Ibu. Itu adalah ajaran dari Paulus. Di Efesus 5 ayat 19, Paulus sebagai penulis berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kirung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Jadi Paulus di sini mengajarkan untuk bersorak-sorak dan bernyanyi. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Dalam Matius 6 ayat 17. Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Sebentar Ibu bisa membukanya dan membacanya. Matius 26 ayat 39. Bilangan 20 ayat 6. Oke, di situ disebutkan bahwa pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Puasa cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi aku lanjut ya. Perbedaan terakhir yang keenam, yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible sendiri, Bu, kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan Nabi Isa atau yang dikarang oleh Paulus itu sendiri. Mungkin di next berikut aku akan menjelaskan siapa Rasul Paulus itu. Mungkin di sini bisa aku berikan kisih-kisih sedikit ya. Rasul Paulus itu adalah rasul yang pernah Mas. Bagaimana Ibu? Bang Welingre jangan terlalu kepanjangan. Jadi gini, mungkin bisa sama Gurunda dulu karena Bang Welingre juga masih Kristen ya. Jadi Bang Welingre kesini tambah untuk pengetahuan, Rasul tambah Paulus itu wawasan. sendiri next lah ya. Lanjut sama paman Gurunda Bang Sumat. Silakan. Ibu bentar ya, Iwan Pila sambil di follow akun Abuya Strong 2 ini ya. Sebelum saya turunkan nanti follow dulu. Lanjut Gurunda, Fatul Gurunda.